datang di acara Zoom yang Soka adakan malam hari ini. Bersama saya, Eko Wibowo akan memandu sesi leadership malam hari ini agar kita bisa bersama-sama mendengar dan belajar ya. Pak Ferry bukan untuk menggurui, beliau adalah leader hebat yang mau berbagi ilmu dengan kita. Jadi nanti Pak Ferry akan sharing ya, akan sharing pengalaman beliau dan juga pastinya akan berguna untuk membangun ya tim kita ke depannya seperti apa ya tentang leadership yang menggerakkan jaringan. Itu saya akan share screen tentang Pak Ferry terlebih dahulu. Tak kenal maka kan tak sayang ya kan. Jadi Pak Ferry adalah seorang leader yang menurut saya humble, luar biasa ya. Dan juga Pak Ferry ini kalau kita lihat beliau ini sangat sepertinya kok gayanya rambutnya terus kemudian tampilannya kok art banget gitu ya. Nah, art banget tuh karena apa? Beliau ini adalah fotografer ya, fotografer wedding dan juga sebagai owner selama 22 tahun ya di Helios Picture. Dan beliau juga creative director dan juga mengajar ya di University atau Universitas Ciputra Lecture sebagai DLB Visual Communication, dan beliau juga sebagai praktisi network ya, sebagai leader network dan juga sebagai agent insurance dan menjadi leader di Soka ya sebagai senior afiliator cepat di Soka ya. Tercepat itu artinya apa? Jadi yang pertama jadi senior afiliator adalah Pak Ferry juga, tetapi Ferry bukan yang si Hombing ya. Tetapi Pak Ferry si Hombing ini baru masuk kemudian untuk mencapai senior afiliator hitungan harinya lebih cepat daripada senior afiliator yang pertama. Ini luar biasa. Ya, jadi memang uh, cocok untuk kita jadikan pembicara bintang tamu malam hari ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung sambut bintang tamu kita. Malam ini beliau adalah leader yang sudah membuktikan dari sisi ya kecepatan untuk mencapai peringkat kepemimpinan sudah terbukti dan sudah tembus kualifikasi senior afiliator. Dan mari kita sambut dengan tepuk tangan virtual Bapak Ferry Sihombing. Silakan Bapak. Oke, ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah hadir malam ini di Zoom Soka ya. Jadi malam ini saya tidak mau terlalu berpanjang-panjang juga karena leadership ini sebenarnya cukup cukup bisa dibuat efisien kalau kita mau ngobrol mengenai gimana sih ngembangin jaringan. Jadi perkenalkan sekali lagi, saya Ferry Sihombing dari Surabaya. Saya baru berjoin Soka itu sekitar 1 bulan 25 hari yang lalu. Dan saya mencapai senior afiliator itu 1 bulan 14 hari. Tapi kenapa kok sampai bisa jadi senior afiliator? Itu sebenarnya bukan pekerjaan sendiri, tapi pekerjaan jaringan. Karena kan Soka ini jaringannya kan memang benar-benar bagus kalau kita mau kerjain. Karena ada 10 kedalaman dan itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, tapi kan pertanyaannya bagaimana kita bisa membuat jaringan itu bergerak dan seirama dengan kita ketika kita mau ada di lapangan nih. Jadi isu malam ini judul besarnya adalah leader yang bisa membuat tim itu bergerak, khususnya di Soka. So opening awal saya mau, oke sorry, di slide yang pertama, slide kedua Pak Eko. Jadi opening di awal saya mau teman-teman mulai dengan satu pertanyaan. Tapi sebelum satu pertanyaan ini dijawab di dalam hati, saya mau kasih sudut pandang bahwa seorang leader atau syarat menjadi seorang leader dan wajib menurut saya adalah product knowledge terhadap Soka harus benar-benar dipelajari dengan baik. Mental ketika kita mau bergerak di lapangan, kita harus tahan banting. Karena nggak semua orang kita dekati itu dengan mudah. So, leader harus punya tuh mental, karena bisnis penolakan itu akan selalu ada, walaupun produknya bermanfaat. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa produk ini semua orang mau terima. Yang ketiga adalah kita harus menguasai trik untuk ngobrol dengan orang di luar. Karena setiap orang itu berbeda. Ada yang tipe A, tipe B, tipe C itu semuanya beda-beda. Nah, kita harus punya nih
punya database itu kalau kita mau menjadi seorang leader dan kita mau gerakin jaringan, karena nanti duplikasi ke bawah itu penting. Public speaking itu kita harus punya juga. Walaupun tidak semua orang fasih ngobrol, tetapi berlatihlah setiap hari. Kalau saya pribadi, saya berlatihnya di depan kaca, teman-teman. Saya ngobrol dengan diri saya sendiri. Kalau saya mau presentasi soka, misalnya jam 2 siang saya mau presentasi soka, jam 12-an mungkin saya sudah selesai mandi dan sebagainya. Saya mempresentasikan soka di depan diri saya sendiri di depan kaca. Dan saya punya trik, kalau saya mengerti apa yang saya bicarakan, setidaknya yang saya ajak ngomong juga ngerti. Tapi kalau saya bingung, saya ngomong apa, berarti kurang lebih yang saya ajak ngomong itu juga pasti bingung. Ya, jadi syarat leader itu minimal yang tadi saya sebutkan itu harus punya. Dan yang terakhir itu harus punya waktu. Kalau sudah mau jemput bola di lapangan, mau presentasi, mau ketemu orang, ya berartinya waktu harus ada. Kalau kita masih benturan dengan banyak hal, ya kita nggak dapat pengalaman untuk jemput bola di lapangan. Karena leader itu, lapangan itu nomor satu menurut saya. Selain kita juga punya teknologi, kita bisa via WhatsApp dan sebagainya. Tetapi saya masih suka dengan ketemu darat, karena energinya bisa nyalur nih. Saya pernah bilang sama Pak Eko, kalau Zoom ini energinya saya nggak dapet. Tapi kalau saya ngobrol di panggung, saya ketemu dengan orang, saya bisa tahu nih, orang ini kebutuhannya apa, pinginnya apa. Jadi ketika saya mau ngobrol masalah soka, saya bisa mendeliver bahwa mereka ini benar-benar butuh. Gitu loh. Jadi coba pertanyaan ini dijawab dalam hati dulu teman-teman. Jika Anda berhenti menghubungi tim Anda selama 7 hari, apakah tim Anda tetap bergerak atau tidak? Jadi dijawab dulu, jangan ditulis di kolom chat ya, dijawab dulu di dalam hati. Kalau kalian berhenti rehat, healing, sosial baterainya habis, capek, lelah, apakah tim Anda ikut berhenti? Pertanyaannya itu. Kalau ternyata jawabannya tidak, mungkin kita lagi benar-benar tidak membangun tim, tetapi kita membangun ketergantungan. Karena kalau tim itu bergantung terhadap Anda sebagai leader karena Anda terlalu supreme, terlalu dominan, berarti ketika Anda berhenti, tim Anda berhenti. Ya itu kan berbahaya kalau kita ngomong bicara kita kerjanya jaringan. Terlalu ketergantungan. Dan ketika ada masalah, misalnya ada troubleshooting atau ada perlu ditanyain, leader itu tidak bisa jawab yang di bawah Anda. Larinya tetap ke Anda dan mempertanyakan, ini kayak apa, ini kayak apa. Dan akhirnya hidup Anda sehari-hari itu menerima masalah, menerima masukan yang sebenarnya dari awal kita harus didik leader di bawah kita untuk bergerak mandiri. Itulah kenapa Zoom malam ini saya mau sedikit membahas mengenai bagaimana sih kita membuat teman-teman kita yang di bawah ini yang punya potensi untuk bisa mengembangkan jaringan itu bergerak. Jadi, lahir di Bengkulu. Ya, sorry. Jadi kesimpulannya untuk awal opening ini adalah leader yang kuat adalah leader yang mampu membuat timnya tetap bergerak meskipun leadernya tidak mengawasi. Jadi itu digarisbawahi dulu ya teman-teman ya. Harus fokus kalau Anda berhenti untuk rehat, bukan berhenti dari soka ya, rehat. Itu apakah tim kalian masih gerak tanpa kalian awasi, ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang bagaimana menjadi leader yang bukan hanya punya tim, tetapi mampu membuat tim bergerak dan melahirkan leader baru, menduplikasi Anda ke bawah. Skill yang Anda sudah punya komplit ini diduplikasi ke bawah, supaya nanti jaringan ini bergerak auto dan ada ledakan snowball. Karena sudah pada mandiri semua. Oke, kita masuk yang ke slide yang ketiga. Leadership mindset. Saya bagi ke 3 hal. Boleh next Pak Eko? Nah, yang pertama adalah leader yang mengerjakan. Satu, kalau leader yang mengerjakan, ya berarti pola pikirnya adalah saya yang kerja, saya yang tangani sendiri, saya yang follow up sendiri, saya yang presentasi sendiri, saya cari orang sendiri, semuanya sendiri. Karena terlalu percaya diri bahwa semua bisa saya kerjakan sendiri. Tuh, iya memang. Kalau sudah punya kepedean bahwa itu semua bisa saya kerjakan sendiri, ya memang secara prestasi atau apa ya, omset lah kalau bilang di Soka akan naik.
Tapi coba bayangkan gini teman-teman. Kalian lakukan itu konsisten 2-3 bulan, ada satu kata, ada satu sesuatu yang akan kalian keluar dari diri kalian sendiri. Itu lelah, pasti capek. Dan ketika capek, dan tim belum berkembang, maka semua omset, semua deal, semua closing juga akan ikut berhenti. Nah, yang kedua nih, yang kedua adalah leader yang mengajarkan. Yang mengajarkan itu begini, saya lagi masuk ke fase yang kedua ini. Saya harus mengajarkan bagaimana mereka melakukan. Jadi bukan hanya kita yang presentasi, tetapi kita ajarkan mereka presentasinya kayak apa. Bukan kita yang follow up, tapi kita ajarkan ke mereka bagaimana sih follow up. Jadi didampingi, tetapi yang presentasi tetap kalian, tapi mereka melihat nih, bukti konkret melihat. Terus bagaimana caranya rekrut, kita kasih lihat bagaimana caranya kita ngobrol ke calon rekrutan dan terjadi rekrut. Jadi level yang kedua ini adalah kita ajak yang kita lihat sebagai calon leader ini untuk melihat cara kita. Tapi yang level kedua ini ada kelemahannya enggak? Enggak. Kelemahannya adalah leader hanya mengajarkan. Leader tidak memberikan ruang dan memberikan kesempatan untuk dia mencoba sendiri. Karena nggak semua orang loh punya kemampuan melihat bisa menduplikasi. Nggak semua orang. Harus pakai praktek. Ada memang saya beberapa bertemu dengan leader yang mungkin sudah punya bakat ya. Dia melihat cara saya ngobrol, melihat cara saya follow up dan presentasi. Ternyata ketika suatu hari saya lihat dia melakukan hal yang sama, ternyata bagus banget. Nah, tapi kan kita nggak mau ambil resiko itu karena orang yang melihat dan bisa menduplikasi itu cukup jarang kalau di perjalanan networking saya itu cukup jarang. Jadi saya tetap punya pola, saya memperlihatkan, mengajarkan caranya. Tapi kelemahannya, ketika dia yang take over, ada rasa tidak percaya, bisa nggak walaupun kita dampingi. Nah, level kedua ini paling banyak, leader paling banyak di sini terkumpulnya. Jadi dampingi terus, kesannya seperti jaringannya berkembang. Tapi sekali lagi, kalau nggak didampingi loyo nanti, lemes. Berasa kayak kok leaderku nggak perhatian ya, kok leaderku ternyata waktunya sekarang nggak banyak ya, lo ya kalau ternyata leader di bawah kalian ada 10, mau bagi waktunya gimana kalau setiap orang itu Anda kasih contoh untuk mendampingi. Nah, level yang ketiga adalah leader yang menghasilkan leader. Jadi teman-teman, tolong diingat-ingat begini, saya harus menciptakan orang yang nantinya bisa mengajarkan ke orang lain dan jadi satu tujuan, supaya leader itu tidak bergantung ke kita, tetapi membuat orang di dalam tim Anda itu mandiri. Caranya gimana? Push mereka, kasih kesempatan. Salah tidak apa-apa, karena yang penting itu pengalaman. Tetapi ketika dia ada salah, ketika ada yang nggak sesuai, tugas kita leader, kasih dia masukan, bukan menghakimi. Ingat, menghakimi, menyalahkan dia, itu bisa bikin leader kita itu loyo. Karena dia akan selalu merasa salah. Tapi revisi, perbaiki. Pakailah kata-kata, yang kamu lakukan sudah benar kok. Yang kamu lakukan sudah baik, tapi lebih baik begini. Kamu kalau ketemu dengan orang kayak gini, gaya bahasamu jangan begini. Cara berpakaianmu, kalau kamu ketemu dengan orang yang seperti ini, kamu harus seperti ini. Kasih contoh, jangan langsung dibilang, kamu ngomongnya jelek. Kamu nggak to the point. Kamu ngomongnya muter. Tampilanmu nggak rapi hari ini. Itu nanti dia minder, guys. Kalau sudah minder, nanti dia takut suatu hari kalau mau diajari sama kalian sebagai leader. Takut. Kalau sudah takut, minder, pendekatannya mulai dari nol lagi nanti. Malah lebih susah. Kalian malah ngurusi sifat dasarnya dia nanti. Malah jadi psikiater kalian gitu loh. Tapi kalau jadi leader, tolong ditolong digarisbawahi. Jangan terlalu sering sarkas. Tapi saran yang membangun. Itu penting banget. Ya. Jadi
Ada teman-teman leader saya itu begini. Tapi kalau dia salah gimana? Nanti kan saya yang malu. Nggak ada yang malu. Nggak perlu malu. Karena salah itu wajar, tapi betulin. Jadi ada 3 kata nih yang melandasi ketika kalian membangun leader. Sabar, sabar, sabar. Jadi nggak ada kata lain ya. Sabar, sabar, sabar. Karena tidak semua orang seperti Anda. Tidak semua orang kemampuannya seperti Anda. Tetapi Anda bisa mendeliver skill Anda ke mereka. Tapi harus sabar. Namanya juga membangun manusia ya. Seni membangun manusia itu menyenangkan. Seni membangun manusia itu bagus banget. Jadi harus ada rasa itu ya. Jadi orang itu kalau ternyata nanti suatu hari dari nggak bisa ngomong, jadi bisa ngomong, dari nggak pede jadi pede, dari nggak rapi jadi ganteng, bersih, itu ada kesenangan sendiri. Jadi itu juga harus ditanam ke kita ya. Kalau kita ngelihat leader kita udah berubah cara ngomong, cara nanggapi, cara berpakaian, itu kebanggaan kita loh. Dan apresiasilah mereka supaya mereka semakin pede. Jadi dari pede itu nanti akan ngefek ke jaringan kalian. Kalau dia nanti mempresentasikan Soka, jadi ada rasa percaya diri nih. Ketika dia ada rasa percaya diri yang dia bawa Soka, jadi produk Sokanya ini bisa ketularan sama sifatnya dia. Nah, ini tugasnya leader loh. Yang sudah punya kemampuan tadi yang saya bahas di awal, harus punya kompetensi seperti itu supaya bisa deliver. So, kalimatnya adalah, jangan ukur keberhasilan seorang leader dari seberapa banyak dia kerjakan, ukur dari seberapa banyak orang yang bisa bergerak tanpa harus selalu didorong. Jadi kalau sudah kebentuk leadernya, karena kalian dorong terus, dorong, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Hindari ngomong tidak bisa tapi belum bisa. Hindari ngomong mustahil tapi belum waktunya. Supaya dia pede bahwa segala sesuatu itu bisa dikerjakan. Jangan bilang pasti tidak bisa, kamu tidak punya bakat. Itu eliminasi dari kata-kata itu. Semua manusia itu bisa, hanya harus belajar. Jadi rubahlah, belum bisa, belum waktunya. Tapi kalau kamu mau berubah, kamu harus melakukan sesuatu. Belajar. Banyak orang yang akan dukung kamu kok. Harus bisa. Ya, sifat seperti itu harus ditanamkan supaya mandiri nanti jaringannya. Oke? Oke, kita masuk slide yang keempat. Boleh next, Pak Eko? Ah, ini tadi sudah Pak Eko. Sorry, ini tadi sudah ya. Tadi yang saya bahas ini ya. Nah, ini juga sudah. Kita next saja. Nah, ini kita masuk ke direction. Oke, kita udah nih merubah leadernya jadi lebih pede, lebih bagus, lebih berapi-api, lebih rapi, lebih ganteng, lebih celing-celing. Oke. Tetapi kalau mereka nggak punya pola, mereka nggak tahu harus ngapain. Sudah punya kemampuan yang tadi ditanamkan di awal sebagai fondasi, terus mau ngapain? Harus ngapain? Nah, jadi saya bagi 3. Yang pertama, direction. Oke, kita nggak mau direction. Kita harus tahu dulu nih, kalau kalian sudah punya tim di bawah, leader, harus kasih tahu, kita mau menyasak marketnya siapa. Kita ini mau kemana? Kita ini mau ke daerah apa? Kita ini mau ke level market yang mana? Nah, kita sebagai leader yang paling tinggi harus tahu loh, harus punya schedule, harus punya target, supaya mereka tahu, dan mungkin mereka juga bisa buka circle, supaya circle yang kalian tidak bisa sentuh, kalian bisa sentuh melalui leader Anda. Tapi kasih direction, kasih arah. Karena nggak semua orang tahu arah. Ingat ya, nggak semua orang mengerti harus ngapain. Harus dikasih arah. Bukan cuma sekedar, ayo semangat kamu bisa, ayo semangat kamu bisa. Itu nanti gembos. Karena nggak tahu arah, semangat, lari kenceng, berapi-api mau ngejar. Kemana ngejarnya? Semangatnya mau lari kemana arahnya? Jadi harus ada marketnya, targetnya, dan arahnya yang ingin dicapai. Nah, yang kedua adalah action. Sudah tahu arahnya, sudah tahu marketnya, sudah tahu apa yang mau dicapai, ya berarti action dong, tindakan dong. Ya kalian kasih contoh nih sebagai leader. Hari Sabtu Minggu ini kita mau ngapain? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita mau ngapain? Ajak mereka berinteraksi. Kita mau ngapain nih? Ajak mereka bertukar pikiran ya, supaya ini kerjanya teamwork. Jangan dominan, jangan ego untuk diri sendiri. Ajak mereka ngobrol. Mau kemana nih? Oh, Senin kita ke daerah Surabaya Barat. Selasa kita ke Surabaya Timur. Rabu kita Surabaya Selatan. Kamis Surabaya Tengah.
Oh nanti kalau ada acara di kantor pusatnya Soka, kita datang, kita undang, ada arahnya, ada agendanya. Jadi action itu juga harus dirapikan supaya tahu setelah ada arahnya aksi. Jadi hanya nggak sekedar ngomong doang, harus ada aksinya. Nah, ketika aksi itu sudah terbentuk, jalan kan, prosesnya jalan. Nah, ketika jalan, duplikasilah sambil jalan, duplikasilah. Ini loh kayak gini. Saya bisa, saya ajarkan ke kamu, kamu ajarkan ke orang lain. Jadi selama proses itu ada pembelajaran juga. Duplikasi masukkan, duplikasi masukkan. Supaya nanti roda ini tidak saling ketergantungan. Bisa jalan dengan roda-roda yang banyak. Paham ya guys ya? Jadi tiga ini simple, sederhana. Tetapi seringnya leader itu berhentinya di direction. Setelah itu actionnya tidak dikontrol. Jadi jaringan kalian tuh liar. Nggak punya budaya, nggak punya culture. Gitu loh. Kita ini mau bikin rumah di jaringan kalian. Itu yang culture-nya harus kuat. Harus seirama. Harus satu visi. Supaya nanti ketika calon member masuk, orang baru masuk, mereka tahu, mereka paham kalau di tim kalian seperti ini, benefitnya kayak gini, manfaatnya kayak gini, gitu loh. Dan ketika itu sudah satu irama, duplikasinya mudah. Percaya saya, ketika sudah satu irama, duplikasinya mudah. Mereka udah pede, pinter ngomong, diapresiasi, dikritisi kalau ada salah, dibangun sifatnya, dibuat sesuai dengan apa yang mereka mau, nanti duplikasinya akan mudah. Dan kalian aja di solid timnya. Ya, tiga ini dulu yang dipikir ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita ice breaking dulu ya teman-teman ya, karena saya harus nelen ludah juga. Jadi, oke, ini kita interaksi Zoom dulu. Coba dibaca baik-baik slide-nya. Terus tulis di kolom chat. Menurut kalian, apa yang paling sering membuat tim tidak bergerak? Saya kasih waktu 2 menit. Tulis di kolom chat, apa kendala kalian dari yang tanda tanya itu yang ada di slide. Apa yang paling sering membuat tim Anda tidak bergerak? Dari situ nanti akan saya lihat di mana dominannya. Oke? Boleh ditulis teman-teman? Kita kerjasama supaya saya tahu. Ya. Tim kurang termotivasi. Oke, nomor satu itu apa? Malas. Modal tidak bergerak, cashback mereka menurut kecil dari cashback pribadi. Oke. Dari 5 ini aja ya teman-teman ya, jangan lebar-lebar ya. Dari malas, tidak mengerti, bingung, takut, tidak punya target. Jadi kalau bisa ditulis sesuai dengan yang ada di slide ini dulu supaya nggak melebar kemana-mana ya. Gitu loh. Oke Pak Eko mungkin bisa dibantu nih, dominannya di mana nih kelihatannya nih? Kita nggak mau belajar, tidak mau belajar, tidak punya target, panas di awal terus hilang, tidak sempat membimbing. Oh, tidak punya target, tim kebanyakan user. Beberapa orang tidak punya target, tidak mau belajar, nggak punya target, tidak mau belajar, tidak tahu harus gimana. Kalau cashback kecil itu relatif ya, subjektif tuh nanti di Zoom technical aja. Nggak bisa beli, nggak bisa beli orodak. Beli orodak ini apa? Nggak tahu ya. Modal untuk bergeraknya nomor 1. Produk. Tim tidak termotivasi. Tidak. Oke, saya lanjut ke bawah, saya lihat. Bentar. Jelas, Pak. Oke. Tidak punya target, sulit bertemu, merasa serba susah, mengeluh, penawaran kurang ampuh, tidak tahu dari mana. Ini wis ketahuan nih. Jadi tidak tahu, tidak mengerti, tidak tahu arahnya. Ya sudah, sama yang saya hadapi selama ini di perkembangan atau pembentukan manusia. Paling banyak jawabnya nggak ngerti, nggak tahu, bingung. Sudah, putarannya di sini terus. Jadi males, bingung, takut, tak punya target. Itu akan selalu muncul. Selalu muncul kalau kita membangun manusia. Tapi menariknya, memang setiap orang itu punya masalah yang berbeda-beda, guys. Tapi kita rangkumkan, kita rapikan ya. Sebenarnya kalau kita mau ngerangkum dan kerapikan, ya, kelompokkan ke beberapa hal gini aja.
mereka tidak tahu harus mulai dari mana. So, kalian kasih tahu. Ya, tadi kan di awal saya sudah bilang, masalah direction tadi. Kalau tidak tahu mereka mulai dari mana, leader yang sudah punya kompetensi, wajib kasih tahu direction mereka harus dari mana. Kalian harus punya agenda itu, tidak tahu harus dari mana. Yang kedua, tidak tahu harus melakukan apa. Ini aksi. Mereka sudah tahu agendanya, tidak tahu aksinya kayak apa. Disusunkan. Ini ya. Senin, Selasa, Sabtu, Rabu, Sabtu, Minggu, sampai Minggu, ini ya. Ini yang kamu lakukan. No. Ini kan mengajarkan mereka, toh guys. Jadi kita ini yang kompeten, kita yang merasa diri kita kompeten, kasih tahu harus melakukan apa. Dan tidak ada yang membimbing. Nah, kalau sampai nggak ada yang membimbing, pertanyaannya kembali ke leader, bukan ke tim kita. Kalau kita sebagai leader, kita ngapain? Apa kita berharap tim kita berjalan otomatis tanpa harus kita didik, tanpa harus kita dampingi? Makanya tadi saya bilang, kuncinya 3 kalau mau kerja jaringan. Sabar, sabar, sabar. Kalau kita nggak sabar, seni membangun manusia itu bisa berantakan. Kuncinya sabar, karena kita berhubungan dengan manusia. Sesuatu yang variabelnya terlalu banyak. Kalau kita nggak sabar, susah nanti. 3 ini dulu aja. Nggak tahu mulai harus dari mana, kasih tahu. Nggak tahu harus melakukan apa, kasih tahu. Dan jangan lupa bimbing mereka selama di lapangan. Sambil dibimbing, sambil diajarkan untuk menduplikasi Anda. Ya, disinilah peran leader dibutuhkan. Menyederhanakan langkah. Kalau mereka bingung, sederhanakan. Tinggal cari target, ngapain seminggu, tak koncoi, tak ajari, tak kasih tahu caranya supaya kamu jadi kayak saya. Kamu mau cari duit, saya juga. Jadi intinya kita berdua punya satu gelombang. Kamu mau dapat income, saya juga. Tapi karena saya lebih kompeten, tak kasih tahu ke kamu supaya kamu kompeten. Dan ketika kamu sudah kompeten, kamu bisa kasih tahu leadermu yang setelah kamu untuk melakukan hal yang sama. Harus ada push, harus ada tekanan kalau membentuk manusia. Nggak bisa ketika mereka ajak, bingung, males, takut, terus kita cuma jawab, oh ya nggak apa-apa wes, nanti kalau sudah nggak bingung atau nggak males kabari saya. Loh. Ya berarti gembos ini. Gembos. Betul Pak, Xiaomi. Kasih kisi-kisi mereka nggak mau gerak. Kembali ketiga tadi, sabar, sabar, sabar. Bukan berarti saya nggak punya kendala loh untuk manusia. Tapi setiap kali mereka kasih saya 1000 alasan, saya berkaca ke diri saya sendiri. Saya harus sabar, sabar, sabar. Untuk menemukan bintang di antara orang, itu perlu sabar, sabar, sabar. Sampai mereka nanti bercahaya sendiri. Dan pastikan ketika mereka sudah bercahaya, mereka ada di tim kita. Tapi syarat kita adalah sabar, sabar, sabar. Kita sepakat dulu, kita mau enggak sabar, sabar, sabar ini. Kalau kita kurang sabar, seni membangunnya, kita sendiri akan rontok dan gembos sendiri. Dan merasa tiap hari itu lelah. Buatlah lelahnya itu membentuk manusia. Bukan lelah mau kerja sendiri. Bukan lelah semua dikerjakan sendiri. Itu lelahnya enggak enak. Tapi kalau lelahnya karena kita bentuk manusia, hasilnya nanti beda. Ujungnya beda kalau kita mau bangun manusia. Oke? Oke, kita lanjut ke next slide, Pak Eko. Ah, ini saya sederhanakan jadi 3. Ini sudah mulai ngomong di lapangan ya. Connect, explain, follow up. Kita ngomong Soka nih, 3 hal ini bisa dipakai nih. Connect, buat percakapan langsung. Ini kita ngobrol ya ke leader kita ya. Buat percakapan singkat. Ajari mereka, bahasanya disesuaikan. Kalau orangnya Surabayaan, tengkoke Surabaya, ya iso gak gini ngomong Surabayaan. Disesuaikan. Tapi kalau orangnya ngomong Jawa nggak bisa, bisakah kita berbahasa Indonesia dengan EYD yang disempurnakan? Nah, kita harus bisa kasih contoh loh. Gaya bahasa itu bisa kasih contoh. Tengkoknya, titik komanya. Terus dikemas dalam pembicaraan percakapan yang santai. Kalau saya sering ngobrol di luar dengan orang yang mau pakai Soka, ya saya cuma tanya, Kak, Bang, Mas, Ko, Mbak, kalau belanja di Shopee sering? Oh ya lumayan sih, Ko. Nah, kalau belanja dapat cashback, mau dapat tambahan. Rata-rata kalau saya ajak ngomong seperti itu dengan tone yang agak lembut, ya sudah. Rata-rata mereka jawab, ya mau kok. Namanya orang dikasih duit, ya siapa yang nggak mau.
Tapi kalau saya ngomongnya, sering belanja di Shopee, sering belanja di TikTok, kamu mau tahu caranya dapat cashback? Mundur orang yang wedi. Ya toh? Jadi gaya bahasa juga harus diatur dan itu juga harus diduplikasikan ke leader. Oh ini loh, connect ini loh, buka percakapan santai. So kita ngomongin kudu santai. Nggak bisa kejar, nggak bisa pakai elemen api berapi-api. Seolah-olah kamu itu butuh loh Soka. Gitu loh. Ya nggak bisa gitu. Gitu loh. Jadi mau nggak belanja di Shopee dapat cashback? Kalau mau, download toh. Gratis loh Soka. Ketika gratis, kalau memang orang yang kalian prospek di sebelah kalian, belajarlah mendemokan itu pakai handphone kalian dulu. Jangan pakai gadgetnya mereka. Nanti zona privasinya itu terganggu. Kalau mereka merasa zona privasinya kalian tembus terlalu cepat, mereka mundur pasti. Tapi pakai gadget kalian untuk kasih tahu. Coba kamu download dulu atau enggak belajar berkomunikasi. Kontrol dia, pakai komunikasi supaya dia melakukannya sendiri di handphonenya dia. Ya toh? Coba download. Nah, udah download kan? Aman. Sekarang coba daftar. Daftar aman. Cuma nomor handphone sama email saja supaya nanti tercatat dengan baik di sistem. Nah, itu kode referral tuh diisi aja. Nanti mengenai kode referral itu apa nanti tak jelasin ya karena memang itu syarat untuk mempunyai akun di Soka. Jangan ditembak. Itu kode referral buat nanti kalau kamu join di jaringan saya. Terlalu cepet, santai, santai. Tenang. Yang penting DE, dia ini tahu dulu. Soka di-download, dites, salah satu produk, cashback-nya dapat. Nah, kalau sudah cashback-nya dapat, kelihatan. Kalian tinggal ngomong, nah, kalau kamu memutuskan untuk beli barang itu, duit yang kelihatan di Soka tadi bisa kamu dapat. Kira-kira kalau kamu mau dapat duit itu, mau apa enggak? Rata-rata yang tajak ngomong kayak gitu, mau. Nah, setelah dia tahu kalau dia belanja melalui Soka, belanja Shopee melalui Soka dapat cashback, baru kalian ngelihat karakternya dia ini kayak apa. Kalau misalnya dia masih mau tetap ngobrol, tambahin pertanyaan. Loh, kira-kira mau enggak kalau tanpa belanja, kamu dapat komisi yang nanti bisa jadi income-mu. Gitu loh. Jadi di flow, ini sudah masuk ke explain ya. Jadi jelaskan Soka dengan sederhana. Jangan merasa diri kita ini terlalu pintar, guys. Jangan merasa ketika kita ngomong sama orang, kita itu menggurui atau menghakimi. Jadi tempatkan image kalian bahwa kita ini sama-sama seneng pakai Soka. Kita ini sama-sama seneng dapat cashback. Jadi feeling itu harus sampai supaya mereka ini tidak terkesan seperti aku ini lagi berada di zona di prospek. Enggak, gitu loh. Jadi dikasih tahu sama-sama seneng dapat cashback. Jadi tidak merasa paling pintar, cukup buat orang mengerti apa itu Soka, apa manfaatnya, cara kerjanya gimana, cara mulainya gimana. Nah, yang paling terakhir, follow up. Ini yang paling sering leader lupa atau teman lupa. Jadi setelah mungkin tidak terjadi closing, mungkin orangnya nggak join 575, jangan patah semangat. Mungkin memang mereka butuh waktu untuk mikir. Waktu mikir di rumah atau nggak ketemu sama kalian, di follow up. Jadi kan sudah kontak tuker nih kontaknya. Jadi ditanyai nanti via WhatsApp atau kalau bisa ketemu lagi atau via call. Gimana tadi penjelasannya guys? Gimana tadi penjelasannya bro? Apa ada yang kurang jelas? Nah, kalau belum dijawab, nggak apa-apa. Jangan baper. Kadang-kadang kita di ghosting kok nggak dijawab. Nggak apa-apa. Nanti secara berkala, diajak ngomong lagi. Bagian mana menurutmu dari Soka yang paling menarik? Kalau dijawab, ya cashback kok untuk duit. Nah, berarti direspon kan. Ketika direspon, lanjutkan pembicaraan secara casual. Setelah itu masuk. Kalau bagus buat kamu, sekarang yang bikin kamu ragu itu apa? Jadi kalau mungkin bisa tak bantu jawab ya. Jadi karena saya sendiri pun ini mengerjakan ini, saya benar-benar mau cepat karena Soka ini bukan bisnis yang kita harus bisa tunda, tapi harus dipercepat karena ini produk yang sangat mudah orang pakai. Jadi bukan mengenai perusahaannya itu cepat-cepatan supaya nanti kalau perusahaannya tutup, bukan. Tapi saya khawatir suatu hari semua orang sudah pakai Soka pada saat saya memutuskan gaspol Soka. Ya telat toh. Jadi
feeling itu harus masuk nih. Harus masuk bahwa ini bisnis percepatan, bukan bisnis kalian bisa tunda. Karena sangat mudah daftar Soka. Sampai 3 bulan ini kalau kalian mau update member di Soka sudah hampir 30.000 loh. Nggak main-main loh Soka ini. Itu kalau ditambahkan 3 bulan lagi bukan 60.000, bisa-bisa kelipatan, bisa 100.000, bisa 200.000. So, kalian mau nunggu apa? Nah, feeling itu sampai ke leader, feeling itu sampai ke calon klien. Nah, karena hari ini malam ini ngomongnya leadership, jadi connect, explain, follow, kalian jelaskan ke tim, kalian jelaskan ke leader, supaya dia tahu ini loh caraku ngomong. Yuk praktek, yuk cari tahu, yuk coba kamu berusaha. Karena kalau dari usaha, bisa jadi dapat sesuatu. Oke, next ya. Oke, connect, explain, follow. Oke, next. Eko. Nah, oke. Ini saya buat challenge sederhana, tantangan sederhana. Ya, mungkin bisa kalian terapkan di tim kalian. 10, 3, 1. Satu hari, ngomong ke 10 orang, kalian saring 3 orang setidaknya ngerespon. Nggak di ghosting, 3 orang disaring. 1, kalian target untuk masuk ke presentasi menjadi membership Soka. 10 free user, 3 disaring kalau direspon dengan baik, 1 ditarget. Harus tahu nih, orang yang 1 ini ada potensi bisa join 99 atau 575. Coba pakai challenge ini, 10, 3, 1 ini saya terapkan. Setiap hari akan selalu ada orang yang bisa diajak ngomong 575. Ya. Kalau kita sudah ngomong Soka, mindset kalian adalah leader, adalah 575.000. Sorry, bukan saya tidak mau bahas 99. Tapi kalau kita mau memaksimalkan potensi Soka, 575 itu adalah modal yang pantas cukup untuk kita jelasin kemampuan maksimal Soka. Kalau 99 saya jelasin, itu ada tabrakan nanti saya. Ada kuncian cuma 500 orang. Ada kuncian cuma 1 level. Jadi energinya nggak sampai, guys. Jadi kalau kita mau ngomong leadership, kita ngomong bangun jaringan, kita harus ngomong membership yang tertinggi di Soka. Supaya kalian nggak punya batasan untuk kalian jelasin potensi dan proyeksi Soka. Tapi kalau orang itu benar-benar terkendala keuangan dan sebagainya, baru kita bicara kalau mau coba dulu, boleh kok 99. Jadi mindsetnya dirubah ya guys ya. Kalau kita mau ngomong jaringan berkembang cepat dan semua level kebuka, 575 dulu, baru kita ngelihat orangnya seperti apa, baru kita ngomong 99 kalau memang mereka sangat terkendala di ekonomi. Bukan berarti dieliminasi total ya. Tapi 575 dulu, supaya mindset kalian itu terbentuk. Aku pede jualan Soka. Aku percaya diri jualan Soka. Jadi kalau aku percaya diri, aku menawarkan kamu yang paling terbaik di Soka. 575 ini terbaik dengan modal ratusan ribu, potensinya juta, ratusan juta, miliar. Ada itu di marketing plan-nya Soka. Itu bukan too good to be true. Itu bisa terjadi kalau duplikasinya sempurna 10 level. So pertanyaannya, ratusan ribu, 500 ribu bisa ke miliar. So di awal kita harus percaya diri. 575 adalah target saya mengembangkan jaringan. Dan leader saya minimal harus punya 575 supaya kepercayaan dirinya dia terbentuk sama seperti saya. Jadi kalau ngomong punya 575 di badan sendiri, ngomongnya pede. Tapi kalau kita ngomong ke orang mau gerakin jaringan, kita punya 99. Saya bukan anak didikan ya, tapi feelingnya beda. Feelingnya beda. Jadi dibalik polanya, 575 dulu, nanti kalau benturannya kebanyakan ke 99. Jangan ke 99, nanti ke 575, feelingnya beda. Dibalik ya. Ini pengalaman saya, dibalik supaya PD-nya beda. Oke? Dicoba ya, 10, 3, 1, setiap hari dicoba. Coba namanya di list, siapa aja, mau di WhatsApp, mau di call, nanti akan keluar 3 orang saringan, 1 orang dijelaskan. Oke? Jadi setelah 10, 3, 1, pola pikirnya gini ya guys. Ketika tidak ada yang join,
bukan berarti gagal. Yang kita kejar itu adalah aktivitas yang konsisten. Jadi harus sabar, sabar, sabar. Kalau memang belum berbuah, saya tadi bilang di awal, bukan tidak berbuah, tapi belum berbuah. Buah itu kadang sering, di pengalaman saya, datang kalau kita konsisten. Konsisten bukan bicara 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Tapi timingnya bisa berbeda-beda. Ada yang 1 hari mereka sudah dapat hasil. Ada yang 1 minggu baru berhasil. Ada yang 1 bulan baru nemu kuncinya. Jadi subjektif, tapi bukan kegagalan. Jadi ketika kita maju di lapangan, kalau tidak ada yang join, saya dapat pengalaman. Aktivitas saya produktif. Masalah hasil, kita serahkan, kalau saya percaya, saya serahkan hasilnya ke Tuhan. Karena sudah ada yang ngatur. Yang penting, saya niat dan berusaha. Kalau kita niat dan berusaha aja, kita gembos-gembosan, ya sudah. Konsisten itu penting banget. Coba kalian lakukan sampai 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 bulan ke depan. Nanti kalian akan terbiasa. Oke, Oke, kita lanjut ya. Next. Kendali pada ini, hasil atau result. Ini tadi sudah saya bahas sih, Pak. Jadi saya bahas, kita next saja tadi yang barusan saya bahas. Kita next. Ya. Nah, ini sudah mendekati ujung dari presentasi malam ini. Saya mensimplify, mensederhanakan perkembangan saya, jaringan saya dengan tidak terlalu berpikir rumit, guys. Misal nih, saya kerja soka, terus di bawah saya ada 10 orang. Saya tidak berpikir 10-10-nya saya gerakin semua bebarengan. Nanti mumet kepala saya. Saya punya target setidaknya, coba dulu kemampuan kita. Dari 10 ini, cari satu, siapa yang kalian ingin bantu menjadi leader duplikasi Anda. Bukan hanya sekedar jadi leader loh ya. Pilih satu untuk menjadi seperti Anda. Terduplikasi. Nah, dari 1 orang ini, coba ajarkan lagi dia untuk menduplikasi seperti dia ke bawahnya. Setelah sudah dapat leader A, leader B, ya nanti ada B. Ini nextnya apa ya Pak ya kalau boleh tahu slide lanjutannya ini? Kalau boleh tahu, oh bukan. Baik aja Pak, bukan. Jadi saya fokusnya ke leader A. Nah setelah leader A ini, menurut kalian 1 orang ini berjalan dengan baik, coba kalian suruh leader A menghasilkan orang seperti dia. Jadi kalian jangan berkembang dulu. Ini di pengalaman saya. Jangan berkembang dulu ke leader yang lain dulu, yang 10 orang itu. Coba dites dulu kemampuan kalian. Leader A menghasilkan leader C. Ya, A, B, C dibawakan, tapi di bawahnya A. Terduplikasi enggak? Kalau itu berjalan, guys, berarti Anda lanjut leader yang kalian tadi punya 10 orang. Lanjutkan duplikasi itu. Nah, fokus satu-satu ke setiap leader. Memang kesannya kayak, loh, Pak ini kan bisnisnya kuantiti, bisnis massa. Kok ngobrolnya ke 1 orang? Guys, ingat loh ya, 10 orang, kalian mau fokus kerja di Soka, 10 orang ini, per orang hasilkan 5.000 orang di bawah. 10 kali 5.000 berapa, guys? 5.000 orang loh. 50.000 orang loh. So, kalau kita mau ngomong, kita mendidik penggerak, leader ini bukan bicara 1 orang. Leader ini akan mendatangkan ribuan di bawahnya dia. So, didik dia untuk terduplikasi sempurna. Ini bukan kita ngomong ke free ya, kita ngomong ke leader. Leader ini kalau jadi dan ada strukturnya di bawah kalian, dia akan mendatangkan massa buat kalian. Dan kalau dia menduplikasi lagi ke bawah, ingat, Soka 10 kedalaman. Itu kalau jadi semua, duduk kalian. Di garis bawah itu kalau jadi semua di setiap lantai, duduk kalian pasti. Ya, itu dulu fokus, tapi belajar fokus ke 1 orang dulu. Dia jadi orang kedua, dia jadi orang ketiga, duplikasi aja, dia duplikasi ke bawah, supaya nanti jaringannya itu berkembang tanpa kalian harus awasi atau pantau, karena sudah ada rasa percaya diri bahwa jaringanku sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, oke, Oke guys, ini next slide-nya.
Eh, Oke, ini statement dari saya. Kalau kerumunan itu hanya punya banyak orang, aktif saat diawasi leader, bergerak hanya ketika disuruh. So, tapi malam ini kita mau bentuk kerumunan atau kita mau bentuk tim? Pasti jawabannya semua teman-teman di sini adalah bentuk tim. Kalau tim harus punya mindset, mindset positif, mindset mau berkembang. Harus punya keberanian. Malu itu nggak ada gunanya. Malu itu nggak datengin duit. Malu itu akan menutup kesempatan. Punya kemampuan tapi nggak berani, gembos, ya, sungguhan gembos. Punya mindset bagus, punya kemampuan, nggak berani, gembos. Keberanian punya tapi mindsetnya nggak bagus, jelek. Punya keberanian tapi kemampuannya tidak dididik, jelek. Tapi ketika punya mindset, punya keberanian, punya kemampuan, ajari mereka untuk mandiri. Kan tujuannya kan leadership, mampu melahirkan leader baru. Jadi pertumbuhan Soka bukan tentang seberapa banyak orang yang kita ajak masuk, tapi seberapa banyak orang yang kita bantu berkembang setelah masuk. Bedakan ya, bukan balapan banyak orang masuk, tapi pas masuk dia berkembang enggak. Kalau dia berkembang, jaringannya akan berkembang mandiri. Ya, ini sudut pandang kerja networking, bukan balapan orang banyak masuk, tapi masuk, dididik, berkembang, nanti auto jaringanmu. Percaya saya, kalau itu auto, mandiri, duduk kalian kalau kalian mau mulai di awal. Duplikasikan itu ke orang-orang di bawah. Ini kerja multi level atau jaringan yang paling perfect kalau kita mau didik tim. Oke, slide terakhir. Oke, teman-teman, ini sudah di ujung presentasi saya. Jadi, eh, saya memberikan beberapa statement ya. Kita tidak sedang membangun tim yang hanya aktif ketika leader itu online. Kita tidak sedang membangun tim yang hanya bergerak ketika disuruh. Kita sedang membangun tim yang punya mindset, keberanian, kemampuan, dan akhirnya mampu melahirkan leader baru. Karena kalau kita hanya punya banyak orang, kita hanya punya kerumunan. Tapi kalau kita mampu membuat orang-orang itu bergerak, kita punya tim. Dan saya percaya pertumbuhan Soka bukannya tentang seberapa banyak orang yang kita ajak masuk, tetapi tentang seberapa banyak orang yang kita bantu berkembang setelah mereka masuk. Jadi garis bawahi Zoom malam ini, jangan berpikir bagaimana saya mendapatkan banyak member, tapi mulai dirubah mindsetnya, siapa orang yang bisa saya bantu menjadi leader selanjutnya. Karena satu leader bisa membangun beberapa orang, dan beberapa leader bisa membangun sebuah ekosistem. Dan kalau ekosistem itu terbentuk, ledakan income akan terjadi. So build people, build leader, build the team. Oke, selamat malam, sukses selalu buat teman-teman. Oke, terima kasih Pak Ferry. Luar biasa, berikan tepuk tangan virtual buat Pak Ferry ya, dan memang sangat luar biasa materinya ya. Dan kita akan buka ya 3 pertanyaan terbaik ya. Nanti Bapak Ibu boleh raise hand ya, nanti saya akan open mic-nya atau ketik pertanyaan Soka Partner semua di kolom chat. Apa yang perlu ditanyakan ya. Nanti Pak Ferry akan sharing menurut pengalaman beliau dan juga sesuai dengan materi yang ada malam hari ini. Jangan melebar ya, Soka Partner, karena apa? Kita harus bertanya sesuai dengan kapasitas kita sebagai leader. Nah, jadi silakan raise hand atau tulis di kolom Q&A di chat ya. Dan yang bertanya sama dengan yang paling serius mau naik level ini ya. Oke, jadi silakan saya akan bacakan. Ya, halo. Wah, ini lagi
sinyalnya nih. Oke, apakah ada yang teman-teman mau bertanya? Sebentar. Ya, kalau teman-teman ada yang ditanyakan sesuai dengan koridornya, Suaranya Pak tanyakan, Ferry. Pak. Oh, suara saya kenapa, Pak? Kecil kah? Recording in progress. Oh, sebentar. Suara saya jelas, Eko? Nah, suaranya sudah. Ya. Suaranya sudah jelas Pak Ferry. Ya, sudah jelas nih. Mungkin Pak Eko bisa bantu saya. Ini pertanyaan mana nih yang kita mau respon dan kita bisa jawab sesuai dengan. Ya. Ini ada pertanyaan dari mungkin atau Bapak Ibu ya, Oni Reli ya. Halo Pak, cara maintenance tim biar aktif dan gimana cara, ini ngerayu orang biar mau yang bisnis. Loh, ini mungkin ada kesulitan saat menawarkan Soka di paket yang bisnis. Yang pertama itu dulu Pak Ferry, boleh dijawab. Jadi cara maintenance timnya itu gimana biar aktif? Ya, ini masih Oh, satu konteks di materinya Pak Ferry tadi. Dan cara ini bukan ngerayu ya, mengubah mindset orang mungkin ya, biar mau jadi yang ambil paket bisnis. iya. Kalau saya bantu jawab ya. Kalau saya tidak pernah merayu, teman-teman. Kalau saya mau bicara 575 ke calon member, saya harus punya product knowledge dan potensi dan proyeksi yang benar-benar maksimal ketika dia ambil 575. Jadi, kalau kita benar-benar menguasai apa yang 575 bisa tawarkan, dan kita bisa membuat imajinasinya dia, membuat bayangan di kepalanya dia itu terbuka, mindsetnya akan berubah. Jadi, kita tidak sedang merayu ya. Jadi, kata-kata merayu itu mohon dieliminasi kalau saya. Tetapi, syarat untuk kita bisa jualan 575 adalah kita harus kompeten dulu loh ngomong masalah kehebatan 575. Sekarang pertanyaannya kembali, apakah benar-benar ketika diri kita sendiri ngobrol 575, kita sudah pede nggak? Kita sudah tahu nggak bahwa 575 ini potensinya bisa miliar loh. Apakah kalian bisa benar-benar tunjukkan dengan percaya diri, dengan dengan energi yang bagus. Tetapi, tetapi gini ya teman-teman, ketika kalian sudah menjelaskan itu di awal, dan ternyata orang itu masih mikir, masih toksik, masih belum maju, kan tadi saya di presentasi udah bilang, sabar, sabar, sabar. Kita nggak bisa berharap orang langsung closing ketika kita menyampaikan sesuatu. Kalau pikiran itu keluar waktu kita presentasi, yang terjadi kita sakit hati kalau ada penolakan. Yang penting itu aktivitasnya. Mungkin dia tipe orang yang closingnya nanti setelah di rumah mikir sendiri. Mungkin closingnya nanti ketika dia ngobrol dengan pasangannya atau temannya yang lain. Banyak faktor. Tapi tugas kita selesaikan dulu. Dan kalau kita fokus 575, kita harus pede ngomong 575. Kalau kita nggak pede, energinya nggak sampai. Tapi tetap kalau kalian membawa rasa harus closing, itu membunuh kalian sendiri. Yang terjadi setiap hari kalian sakit hati. Itu cara saya, teman-teman. Saya kalau presentasi ke orang, saya berkaca ke diri saya sendiri. Saya berhasil membawakan presentasi dengan baik. Orangnya mau closing apa enggak, saya punya rasa percaya diri. Kalau kamu enggak join Soka, ngomongnya di dalam hati ya, enggak terucap ya. Kalau kamu enggak join Soka, kamu enggak ambil 575, yang rugi kamu. So, kita enggak boleh merayu. Kalau merayu itu kesannya kayak yang butuh kita. Padahal kan ini duit kan kita yang kasih ke mereka. Gitu loh. Jadi percaya diri itu harus ada. Kalau enggak ada, nanti kerasa. Mungkin Pak Eko ini bisa tahu. Kerasa, Pak. Kalau orang enggak pede itu kan ngomong kerasa, toh, Pak. Gitu loh. Gitu loh. Ya, itu menjawab nggak teman-teman ya? Harusnya menjawab. Mm-mm.
Ya, kalau nggak pede itu kayak saya ngomong ini kurang pede kalau hadapan sama Pak Ferry. Jadi maklum ya kalau ada grogi-grogi sedikit. Oke, Seperti harus itu. pede. Harus pede. Pak Ferry kelihatannya nggak ada ndredegnya nih, nah, luar biasa ya kan. Jadi mungkin Pak Ferry ini nggak ngerayu ya sokapaner semua. Padahal mungkin Pak Ferry kalau ngerayu mungkin prospekannya kelepak-kelepak mungkin seperti itu ya. Just kidding. Oke, thank you Pak Ferry. Ya, Jadi memang sama-sama. eh, apa yang dijelaskan oleh Pak Ferry ilmunya daging semua ya. Mungkin nggak ada lemaknya. Nah, jadi ada pertanyaan kedua lanjut aja nih. Oke, nah ini apa nih? Apa ini? eh ada dari Sokapaner Dapur Cuan mau open mic gara-gara Pak Eko jadi ikutan dredeg loh. Waduh, Ibu Dapur Cuan apakah mau open mic? Mau tanya apakah? Ini Pak Ahmad mau tanya nih, Pak Ahmad. Oh, oke. Tapi sebelum sebelum itu ada pertanyaan ini Pak Ferry. Mm-mm. Jadi sebentar, saya tadi pertanyaannya adalah seperti ini. Mungkin ini pertanyaan yang kedua, Pak Ferry. Ini oh, sebelum ada pertanyaan ini dari Pak Hisyam. Ya, terima kasih Pak Hisyam, materinya menarik Pak Ferry. Sangat sejalan dengan visi tim saya. Create leader memang tidak mudah. Terlihat lambat di awal, tapi kalau sudah jadi, ini menjadi momentum eksponensial dan booming. Wah, thank you very much. Betul. Sama-sama Pak Hisyam ya, dan ini ada dari Pak William pertanyaannya. Ini mungkin mungkin bisa dijawab buat teman-teman yang banyak ingin mendapatkan penghasilan sampingan ya sebelum MPP masa pensiun eh, yang akan dihadapi. Saya sebulan sudah ada 20 member bisnis di level 1, tapi nggak ada yang bergerak seperti saya di bulan berikutnya. Nah, saya ini masih kerja kantoran soalnya. Ini mungkin bertanya, tipsnya bagaimana? Mungkin Oke. boleh Pak Ferry? Ya, 20 member bisnis di bawah, diri sendiri kerja kantoran. Oke, tadi di slide awal saya sudah bilang, kompetensi seorang leader selain product knowledge, punya mental, punya tips. Yang terakhir tadi apa, teman-teman masih ingat? Punya waktu. Apakah kalian mau menyisakan waktu untuk mendidik 20 orang itu? Apakah kalian mau kalau saya di tim saya ya, kalau saya ada kendala, saya bikin Zoom pribadi khusus leader saya sendiri. Saya tanya kendalanya apa, saya tanya problemnya apa, saya ngopeni, saya sediakan fasilitas, mau butuh desain saya desainkan, mau butuh didampingi saya dampingi, mau butuh kamu curhat kehidupanmu, mungkin pedot tembek pacarmu, mungkin ada apa dan sebagainya, saya dengarkan. Ya, jadi kalau mau tim berkembang bukan hanya bicara soka, tapi kadang dengarkan apa keluhan mereka. Karena kadang yang bikin mereka nggak ke-trigger itu bukan karena mereka nggak mau gerak, tapi ada faktor lain yang kalian itu cuma bisa nebak. Asumsi itu kan bahaya tuh teman-teman. Berasumsi, wah 20 orang ini males kabeh, itu asumsi. Tapi lebih baik dikumpulkan, siapkan waktu, ngobrol sama tim kalian. Komunikasi itu membuka solusi. Kalau kalian nggak ngobrol, cuman batin sendiri-sendiri, asumsinya liar. Kalau saya rutin, saya ini Minggu, Kamis, selalu punya rapat khusus sama tim saya, khusus 575. Kenapa? Ya saya mau dengerin. Contoh nih, sama Ko Alex nih upline saya kasih contoh. Saya kalau telepon dia, bukan ngobrol soka loh. Saya kalau telepon dia, saya ngobrol. Kok kamu dek mana? Aku nganggur. Lagi lagi bete nih. Ayo ngopi, ayo ketemu nang kantor. Bener nggak, Ko Alex? Mikmu ko. Mikmu. Jarimu tuh basah, gak ketekan jadinya. Oh ya kan? Saking gugupnya sampai dia lupa nyalain mic. Gitu loh. Ya, Nah,
Iya, betul, Fer. Betul ya. Jadi saya mencari upline saya bukan karena saya itu stres ngadepi jaringan, bukan. Tapi upline saya ini baik banget. Kok ayo ke Geraha SA ketemuan, ngapo? Gak lapo-lapo kok pengen ketemu ae. Diai. Dek sampai di kantor ngapain? Ngobrol lain-lain. Makan gorengan dari Cecencen. Ditawari kopi sama Pak Eko yang nanti akhirnya berujung 1:30 saya nggak tidur-tidur. Ya kan? Ya kan? Jadi kalau mau maintenance tim, itu jangan melulu soka. 20 orang nggak gerak. Kumpulkan. Tanya ada apa? Jangan asumsi. Nanti keluar kok, tersaring kok. Orang itu siapa yang punya kendala, siapa yang mau gerak. Harus ada actionnya ya. Itu dulu ya. Jadi nggak mau panjang-panjang dulu, apakah itu menjawab? Kumpulkan, cari tahu. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ferry. Thank you juga loh Pak Alex. Sudah menjadi upline yang baik buat Pak Ferry. Ya, tentunya Pak Alex happy nih punya tim yang mungkin nggak nyari Pak Alex untuk tanya, ya, tetapi timnya berjalan ya. Oke, silahkan mungkin ada yang mau bertanya. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Dari ini Jayeng 75. Pak Ferry, bagaimana membangun tim di medsos? Maksudnya sosial media ya. Mungkin belum bertemu dengan secara offline dengan orang-orang. Padahal kita tidak pernah terhubung dengan jaringan yang benar-benar baru. Maksudnya ini cara membangun tim di sosial media ini online. Mungkin Pak Ferry ada pengalaman di membangun tim di sosial media. Silakan Pak Ferry. Oh ya, kalau pengalaman begini, saya kan sudah selalu tadi bilang saya tuh punya grup WhatsApp yang khusus leader-leader saya. Jadi saya provide mereka dari sisi desain dan materi untuk menjelaskan soka itu bagaimana. Saya punya itu. Jadi sumbernya dari saya memang. Karena memang saya kan terbiasa dengan dunia desain. Jadi otomatis saya punya tanggung jawab untuk memfasilitasi itu. Nah, saya ketika sharing desain atau sharing materi 575 atau apapun itu membuat tim saya juga bergerak seirama dengan saya. Tiba-tiba saya ngelihat story-nya mereka, desain saya. Tiba-tiba saya ngelihat story IG-nya mereka, desain saya. Berarti itu menurut kalian sudah berdampak nggak apa yang saya lakukan untuk tim saya? Jadi itu kan bentuk saya mengopeni, memaintenance tim. Tadi kan saya bilang di awal, saya harus punya kompetensi sebagai leader. Saya tahu produk nulisnya Soka, saya tahu tipsnya, saya tahu triknya, itu saya bagi ke leader supaya terduplikasi. Lama-lama, leader-leader saya itu tahu, oh caranya Pak Ferry kayak gini, oh caranya kayak gini. Nanti kalau mereka gembos, ayo kumpul lagi. Apa kendalanya? Ya seperti itu diulang terus, repetition. Saya kan ngejarnya aktivitas, guys. Kalau ngejarnya aktivitas, sama seperti salah satu teman kita di Zoom tadi. Membangun manusia itu tidak mudah. Tapi kalau jadi, ledakan eksponensial. Mau enggak? Mau enggak? Tidak mudah kalau jadi ledakan. Atau mudah, tapi enggak jadi-jadi. Pilih yang mana? Kalau saya, jujur, saya pilih yang tidak mudah. Karena segala sesuatu, kalau lewatnya proses, tidak mudah. Sepakat, Pak Eko dan Ko Alex, sepakat ya, tidak mudah, biasanya hasilnya luar biasa. Sepakat ya? Sepakat ya? Nah, teman-teman sepakat ya, di dunia ini kita nggak ngomong sokatok. Sesuatu yang lewatnya proses, dan kalau prosesnya tidak mudah, hasilnya biasanya luar biasa. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Kalau mudah, gembos. Itu juga sepakat. Kalau mudah itu judol itu mudah. Ayo, gampang tuh judol itu. Tinggal Max Win, jebol dadar, wis buyar. Udah itu. Jadi kalau Soka harus dibangun. Soka ini aset jangka panjang. Dibangun dari sekarang. Dan kalau membangun perlu niat. Dan
Sabar, sabar, sabar. Oke, semoga menjawab ya. Oke, ini ada Mamski. Mamski, mungkin eh, sudah tidak deredak lagi, silahkan. Oh, belum buka mic-nya, mungkin Ini masih deredak. Pak Ahmad dari tadi saya lihat kameranya angkat tangan terus. Pak Ahmad, kalau boleh, Oh, oke, nggak oke. apa-apa. Oke, sebentar. Oke, silakan Pak Ahmad. Malam Pak Ferry. Malam Pak Ahmad, malam. Alhamdulillah ilmu malam ini beda dengan yang biasa. Kalau Wah, biasanya sepertinya apa ya marketing plan, tapi ini motivasi itu memang perlu diselingin sih memang. betul. Terima kasih Pak Eko, Pak Ferry. Sama-sama. Ya, Pak, saya ingin ini minta apa ya, eh, apa ya pencerahan gitu. Saya tertarik dengan tabel tak itu ya, apa sebutannya itu. Nah, saya kebetulan suka sih presentasi-presentasi terkait di ya entah di hotel, di gedung apa. Nah, tapi kok apa karena usia ya, jadi agak ini. Itu tingkat itunya kayak mana sih Pak ngundangnya itu? Kayak saya ini perlu nggak sih Pak kalau saya ngundangnya itu pakai meta ad gitu? Itu pengaruh nggak sih Pak ngundang mereka hadir di acara itu apa santai itu ya ngobrol-ngobrol itu misalnya saya itu apa di kafe apa di mana gitu di ruangan misalnya entah 5 10 orang kalau dicoba pakai ngundang pakai Facebook Ad itu bagaimana ya Pak? Kemudian tingkat closing itu bagaimana ya Pak ya? Intinya saya minta cara untuk menghadirkan mereka itu, kemudian kunci-kuncinya supaya ya dari 10 yang hadir ya entah satu ada yang closing gitu loh Pak. Karena saya lebih senang seperti itu, tapi saya belum mencoba karena saya pikir dana juga ya sewa tempatnya, kemudian apa biaya iklan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi saya minta ilmunya sih Pak kalau tabel tak itu Pak kayak rutin di Surabaya itu Pak. Makasih Pak. Oke, oke, oke. Eh, saya bantu jawab ya Pak Eko ya. Oke, Silakan Pak gini. Ferry. Kalau saya pakai Meta Ads atau berbayar, saya nggak pernah pakai, Pak. Karena itu memang secara efisiensi nggak berdampak. Karena kan akhirnya nanti yang datang itu kayak kucing dalam karung, Pak. Kita nggak pernah tahu itu. Bahayanya di situ nanti. Tetapi tips saya, trik saya, Pak Eko tahu, upline saya tahu. Dalam minggu depan, saya sudah tahu, Pak. Saya mau kemana aja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya sudah tahu nih, hari Senin, habis antar anak sekolah, saya jam 1 sampai jam 4 sore ada di Lentera Cafe. Saya kasih tahu nih, sebelum-sebelumnya nih ke tim saya di grup yang saya kumpulkan ini, ke leader-leader saya. Dari jam 1 sampai jam 4, saya di Surabaya Timur, di cafe ini. Nanti sesi kedua, saya berpindah nih. Saya berada di cafe ini. Saya batasi hari Senin, saya jam 8 malam sudah harus pulang. Berarti dari jam 5 sampai jam setengah 8, saya di Surabaya Tengah, di cafe ini. Jadi, informasi mengenai saya di mana, saya share seminggu sebelum, Pak. Kadang bisa-bisa 2 hari sebelum atau sehari sebelum. Setidaknya rutinitas itu ada supaya ketika leader saya mau bertemu saya, atau leader saya mau bawa tamu yang mau dijelaskan Soka, mereka punya fasilitas. Itu yang pertama. Kita kejar aktivitasnya, bukan closingannya, Pak. Bukan berarti saya nggak mau Bapak closing ya. Tapi kalau targetnya closing, nanti Bapak Ahmad ini seringnya sakit hati. Yang penting kejar dulu kebiasaan aktivitasnya, Pak. 1 minggu ke depan sudah di planning mau kemana aja. Dicoba, Pak. Satu, 1 minggu dicoba. Dampaknya seperti apa? Dicoba dulu. Nanti kalau dampaknya kurang signifikan, dicoba dalam 1 minggu 3 kali kita Zoom online. Dari hari Minggu mungkin Senin, Kamis, Jumat. Dicoba dulu nih. Sisi offline dicoba. Sisi online dicoba. Ada satu lagi nih Pak, faktor yang sering saya pakai. Namanya call WhatsApp. Misal nih, di rumah lagi nggak bisa Zoom, males. Mungkin datanya kesedot banyak. Ada yang alasan kayak gitu ada.
Ketemu di luar, mahal. Nggak ngopi, nggak suka keluar rumah. Tapi mau tahu soka. Ya sudah, telepon leadernya Bapak. Coba tawarkan, mau nggak ngobrol di WhatsApp bertiga. Kelebihannya WhatsApp itu Pak sekarang bisa sharing PDF Pak. Betul ya? Jadi melalui WhatsApp Bapak bisa presentasi loh materinya Soka. Dan ranahnya lebih private loh Pak, bertiga. Jadi ada beberapa orang itu merasa dihargai ketika ngobrolnya cuma bertiga. Jadi banyak jalan menuju Roma Pak. Offline nggak banyak peminatnya, dicoba Zoom. Zoom nggak banyak peminatnya, dicoba konkol. Kalau tiga-tiganya belum ada performa yang cukup baik, balik ketiga tadi Pak, sabar, sabar, sabar. Berarti butuh konsistensi Pak, butuh konsistensi. Bukan berarti mencoba tidak ada hasil atau hasilnya minim itu gagal. Tidak ada istilah gagal Pak. Apalagi kalau Pak Ahmad ini dikenal profilingnya bukan pekerja jaringan. Itu tantangannya lebih tinggi Pak. Mungkin Pak Ahmad ini sebelumnya dikenal teman-teman jualan obat, jualan mobil. Tiba-tiba kok jualan cashback, kok jualan apps-nya Soka. Apa ini? Terus tiba-tiba Pak Ahmad berharap bahwa ketika aku jelasin Soka, orang itu harus mengerti bahwa produk ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Loh Pak, itu egois Pak. Egois. Saya wedding photographer Pak. Ngomong cashback. Kira-kira Pak, tingkat percayanya orang itu saya harus bangun dulu atau langsung percaya Pak orangnya. Kalau saya bicara foto, gampang Pak. Orang percaya saya bisa foto. Tapi kalau saya mau didik orang untuk pakai Soka, dengan profiling saya fotografer 22 tahun, saya perlu 3 tadi Pak. Sabar, sabar, sabar Pak. Sampai mereka tahu kalau saya ini kasih kamu informasi berharga. Tapi manusia itu punya alam bawah sadar Pak. Diinjeksi terus Pak. Sosial media posting, terus berkala di chatting, ini hasilku hari ini, kamu mau ndak? Lumayan loh, gak apa-apa, gak dibales, gak popo Pak, wis gak dibales, gak popo, yang penting centang 2, wis gak popo. Mereka itu lo baca aslinya, cuman ego lah, aku ndak mau balas nanti kesannya kayak aku butuh, ndak apa-apa Pak, it's okay. Nanti di satu titik tertentu, kalau mereka tahu dan ternyata bermanfaat, percayalah, Pak Ahmad yang dihubungi. Tapi konsisten dulu, Pak. Sabar, sabar, sabar. Bentuk manusia itu butuh sabar, Pak. Kita harus ngeliat dulu profiling. Tapi kalau Pak Eko nih yang ngomong masalah Soka, Pak Ahmad udah percaya. Lah Pak Eko memang kerjaannya di Soka, GM-nya Soka, ngobrolnya Soka. Dan sekarang saya tanya, Pak Eko kalau ngobrol fotografi, percaya gak, Pak? Angel, butuh waktu sampai orang tahu Pak Eko bisa foto. Bisa enggak Pak Ahmad sabar? Karena untuk membentuk sesuatu Pak, kuncinya sabar itu penting loh Pak. Sungguhan penting itu Pak. Apalagi kalau kita ngomong manusia. Apalagi manusia 2026 Pak. Itu yang ajaib banyak. Jadi harus sabar. Kalau kita berkaca orang-orang dulu di zaman kita, mungkin masih enak diajak ngomong. Sekarang Pak, faktor X anomalinya tinggi Pak. Bantingannya mereka iso kanan kiri itu luar biasa. Betul ya, Ko Alex ya? Sekarang ngobrol dengan anak-anak sekarang. Wih, saya pernah ngobrol, Pak, pengalaman pribadi. Ngobrol sama Gen Z. Tak ajak ngomong 1 jam, Pak Soka. 1 jam tok. Tahu nggak jawabannya apa, Pak? Kok saya pulang dulu ya, baterai sosial saya habis. Baterai sosial apa sing entek? Ngono lho. Baru ngomong 1 jam minta pulang. Baterai sosial. Waduh, gitu loh. Tapi apakah saya menunjukkan marah-marah di depannya dia? Baterai sosial opo dek? Ya enggak. Oh ya wes. Besok kalau baterai sosialnya udah penuh, jangan lupa saya ya. Ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Kesabaran, Pak. Tapi kalau pakai karakter asli saya, woi ngamuk bendino, Pak. Wes tak labrak tiap hari. Kelihatan dari intonasi saya, wah saya ini kalau nggak serantan, tabrak, Pak. Tapi itu berguna nggak buat tim? Enggak, Pak. Tapi berguna buat didik leader. Perlu tekanan, perlu push. Kalau mau jadi, berubah. Semoga menjawab Pak ya, supaya nggak terlalu panjang. Oke?
Oke, thank you Pak Ferry. Dan mungkin ada yang tadi ada di chat, Mamski sudah open mic. Silakan Mamski, pertanyaan terakhir. Selamat malam Pak Eko, selamat malam juga Pak Malam. Ferry. Terima kasih atas kesempatannya. Udah terjawab kok Pak Eko. Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih banget untuk Pak Ferry yang penyampaian materinya juga luar biasa, daging semua itu benar ya. Oke. Udah kejawab soalnya kuncinya sabar gitu ya. Iya. Soalnya Harus saya kerjakan semuanya secara online, itu 100% saya kerjakan secara online dan emang targetnya itu kan semuanya ibu rumah tangga ya rata-rata yang ikut. Jadi memang mungkin karena di sela-sela kerjaan mereka, di sela-sela aktivitas mereka memang kuncinya saya yang harus sabar mungkin ya. Jadi dikasih materi nggak dibaca, dikasih apa kan flyer-flyer sudah saya buatkan semuanya. Nah kadang juga Mam minta dong, Mam minta padahal udah di-share gitu di grup gitu ya. Aduh. Semuanya udah di-share gitu, tapi tetep tuh ketika aku buat status, Mam minta dong, Mam minta padahal udah di-share semuanya di grup. Udah intinya memang sabar gitu ya. Betul. Ya sudah, terima kasih Pak Ferry Sama-sama. sedikit. Terima kasih Sabar-sabar Pak ya Bu Eko. ya, sabar-sabar. Apalagi kalau bertemu dengan ibu-ibu, sabarnya 10 kali. Sabar. Itu 10 Betul. kali itu ya. Kalau bapak-bapak Kali itu. 10 kali, kalau emak-emak 100 kali gitu. Iya. Oke. Terima kasih Oke. banyak Pak Eko. Sama-sama. Terima kasih Pak Ferry kesempatannya. Selamat Iya, malam. malam. Oke, terima kasih untuk Pak Ferry dan juga interaksi dari Soka Partner semua. Semoga malam hari ini kita mendapatkan sesuatu yang berguna untuk diri kita dan juga untuk mengembangkan jaringan kita. Dan tentunya sebagai leader yang hebat harus bisa menggerakkan jaringannya. Ya, jadi kesimpulan malam ini, leader yang hebat bukan yang paling banyak dicari atau setiap hari dicari ya, tetapi yang mampu membuat timnya bergerak mandiri. Ya, seperti kata John Maxwell, ya, a leader is one who knows the way, guides the way, and show the way. Maksudnya sudah tahu jalannya mesti gimana dan sudah menjalani dan juga menunjukkan jalannya seperti apa. Ya, seperti yang menurut pengalaman Pak Ferry itu sudah dilakukan praktek dulu, terus kemudian tunjukkan kepada tim. Tetapi memang karakter Pak Ferry katanya ini kata Koko Alex, wah meledak-ledak. Nah, tapi pengendalian dirinya luar biasa. Satu hal, ya, pengendalian diri supaya kita sabar membangun tim. Karena timnya adalah manusia, ya kan? Bukan peliharaan, bukan ya kan? Manusia bukan boneka, jadi memang benar harus sabar. Saya yakin kalau leadernya sabar, jaringannya subur. Mungkin seperti itu. Tugas kita 24 jam ke depan, share ilmu ini ke ring satu kita semua, dan praktekkan ilmu yang barusan disampaikan. Tadi ada pertanyaan Pak Ferry, bolehkah materi ini di-share ke grup? Nah, ini mesti izin Pak Ferry nih. Ya, kalau boleh, aduh, ini namanya sabar dan juga baik hati ya. Sayangnya Pak Ferry sudah not available, jadi hanya bisa dikagumi di Zoom ini aja. Kalau ketemu bolehlah ya kan, mungkin foto-foto. Oke, dan terima kasih banyak kepada Pak Ferry Sihombing atau FS ya atas ilmunya yang tadinya daging semua, daging banget. Nah, terima kasih juga untuk semua Soka Partner yang hadir Zoom malam hari ini. Ya, sampai jumpa di Zoom tiap Rabu ya. Kita akan ada materi dengan para leader-leader hebat yang akan membagi ilmunya ya, dan itu pasti akan sangat berguna ya. Dan kemudian kita juga akan selalu membuat inovasi dalam Zoom supaya teman-teman juga banyak masukan, banyak mungkin yang berguna buat dipraktekkan di yang namanya membangun jaringan ya, network builder yang hebat. Oke, dan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di Zoom Rabu depan ya di 7:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saya Eko Wibowo pamit undur diri. Tetap semangat, salam sehat dan salam cuan bersama Soka. Saya akan open mic mungkin supaya teman-teman bisa
menyampaikan kepada Pak Ferry semuanya. Oke, Terima thank you. kasih. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Terima kasih, banyak Bang. ilmunya. Terima Luar kasih biasa. Ya, Pak Ferry, sukses ya. ilmunya luar Kamu Terima kasih, biasa. Pak. Terima kasih Pak kita. Eko. Terima kasih Pak Ferry ilmunya. Eko. Terima Terima kasih Pak Ferry. Eko Ya, ilmu. sama-sama semua. Sama-sama. Senang bisa membantu ya. Terima kasih. Sering-sering ya Pak Ferry. Amin. Ya, terima kasih. Sehat-sehat semua, sehat-sehat semua. Kita gas semoga ya. Kita semua ya. Sehat semua. Amin. Kita tunggu Pak William legendnya ya. Gas. Siap. Siap. Oh, terima kasih. Sama-sama. Oke, izin pamit ya. Oke Pak Eko. Ya. Terima kasih sekali lagi Terima Pak kasih. Ferry. Selamat malam semua. Selamat malam. 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 Izin live ya, Pak. Izin live. Silakan. Ya, terima kasih.